Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2023 BPSDM Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Herna Rosiana Napitupulu sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa di instansi sekretariat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Pematang Siantar. Saya dari angkatan 10, kelompok 2 dan nomor absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan core value ASN dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan core value yang ketiga, yaitu kompeten. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 akan berfokus kepada penguatan kualitas sumber daya manusia untuk sektor keaparaturan. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Wujud birokrasi berkelas dunia tersebut dicirikan dengan apa yang disebut dengan Smart ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, dan penguasaan IT dan bahasa asing. Penguatan kualitas ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis di antaranya VUCA dan disrupsi teknologi, keterbatasan sumber daya. Keadaan ini merubah secara dinamis lingkungan pekerjaan termasuk perubahan karakter dan tuntutan keahlian ataupun skill. Kenyataan ini menuntut setiap elemen atau ASN di setiap instansi selayaknya meninggalkan pendekatan dan mindset yang bersifat rigid peraturan, cenderung terpola dalam kerutinan dan tidak adaptif dengan zamannya. ASN diharapkan memiliki sifat dan kompetensi dasar utamanya inovasi, daya saing, berpikir ke depan, dan adaptif. Ada 4 pengamalan nilai kompeten. Yang pertama, pemahaman terkait tantangan lingkungan strategis meliputi isu-isu utama terkait yaitu VUCA dan disrupsi teknologi yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyesuaian pekerjaan ASN. Yang kedua, uraian kebijakan pembangunan jangka menengah keempat tahun 2020 sampai 2025 termasuk sektor aparatur. Yang ketiga, pengembangan kompetensi menguraikan tentang kebijakan pengembangan ASN, program dan pendekatan pengembangan ASN. Yang keempat, dalam uraian perilaku kompeten akan dijelaskan tentang aspek-aspek profesionalitas ASN termasuk pengamalan nilai kompeten sebagai bagian ciri penting dalam konteks profesionalisme ASN. Tantangan lingkungan strategis yaitu yang pertama ada dunia VUCA, yang kedua disrupsi teknologi, yang ketiga kebijakan pembangunan nasional. Nah, apa itu VUCA? VUCA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Di dalam bahasa Indonesia dan mengacu pada dunia bisnis, VUCA diartikan situasi atau kondisi lingkungan bisnis yang tengah mengalami gejolak atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Istilah VUCA berasal dari militer daripada Amerika untuk menggambarkan situasi dan kondisi pada saat Perang Dingin. Namun, nama dan makna tersebut malah sesuai dengan kondisi dunia saat ini, sehingga banyak yang menggunakannya sebagai gambaran perilaku di masa sekarang. Nah, apa itu arti dari masing-masing akronim dari VUCA? Vocality artinya dinamika perubahan yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti teknologi, ekonomi, politik,
sosial, dan gaya hidup. Yang kedua, uncertainty, berarti sulitnya memperkirakan suatu isu atau peristiwa yang akan terjadi. Complexity, berarti tingkat kerumitan di mana organisasi beroperasi yang dapat menimbulkan gangguan bagi organisasi. Ambiguity berarti realitas yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada, yang membuat makna realitas tersebut tidak jelas ataupun mengambang. Kita masuk pada perilaku kompeten. Yang pertama itu berkinerja dan berakhlak. Nah, bagaimana itu berkinerja dan berakhlak? Yang pertama itu, setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Yang kedua, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Yang kedua, apa itu perilaku kompeten? Learn, unlearn, dan relearn. Yang pertama, apa itu learn? Sebagai ASN, biasakan belajar hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Unlearn, yaitu lupakan, tinggalkan apa yang telah diketahui berupa pengetahuan atau keahlian. Yang ketiga, relearn, kita benar-benar menerima fakta baru. Perilaku kompeten yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Panduan perilaku dari core value kompeten yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di sini kita bisa selalu belajar dan belajar terus sehingga kita tidak akan tertinggal. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Saya telah menjelaskan core value yang ketiga, yaitu kompeten. Bagaimana implementasinya? Saksikan video berikut. Selamat menyaksikan.